Selamat bertemu kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ketiga Fisika Komputasi. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan turn on notification. Pada kuliah kali ini, kita akan belajar tentang array dan matriks. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan manipulasi array dan matriks untuk menyajikan operasi matematika umum dalam MATLAB. Dari referensi utama pembelajaran fisika komputasi, materi ini berada pada bab 3, array dan matriks, dimulai dari halaman 25 sampai halaman 34. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menguraikan definisi array dan matriks. Array adalah kumpulan data-data skalar yang dinyatakan dalam bentuk baris, kolom, dan gabungan antara keduanya. Kumpulan data dengan deret yang tidak teratur mengharuskan pemakai untuk menuliskan data satu persatu. Sedangkan kumpulan data dengan deret yang teratur dapat diekspresikan oleh MATLAB, sehingga memungkinkan pemakai tidak menuliskan data tersebut satu persatu. Sedangkan matriks pada prinsipnya sama dengan array, dibentuk dari baris dan kolom, tetapi berbeda pengoperasiannya. Operasi matriks tidak seperti pada array biasa, melainkan sistem operasi aljabar matriks. Untuk mengetahui perbedaan antara array dan matriks, mari kita perhatikan operasi matriks A dan matriks B sebagai berikut. Yang pertama, kita punya matriks A seperti yang kita lihat di slide. Yang kedua, misalnya kita punya matriks B, yaitu matriks identitas. Jika kedua matriks ini saya anggap sebagai array, maka hasil penjumlahan antara array A dan array B adalah penjumlahan biasa, yaitu baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama. Begitu seterusnya. Maka dihasilkan array A tambah B sebagaimana yang kita lihat. Selanjutnya, jika array A saya lakukan operasi perkalian, yaitu array A dikali array B, maka hasilnya adalah setiap komponen array dikalikan secara skalar, seperti 1 kali 1, kemudian 5 dikali 0, 2 dikali 0, demikian seterusnya, sehingga hasil perkalian antara array A dan array B sebagaimana yang kita lihat di slide ini. Selanjutnya, jika saya menganggap A dan B adalah matriks, di mana operasi yang akan kita lakukan adalah operasi matriks, maka hasilnya adalah seperti berikut. A tambah B, matriks A tambah B, hasilnya sekilas sama dengan penjumlahan array A dan B. Namun, jika operasi perkalian yang saya lakukan, yaitu matriks A dikali matriks B, maka kita harus menggunakan sistem operasi aljabar matriks, yaitu baris pertama dikalikan kolom pertama, kemudian diletakkan pada baris pertama kolom pertama. Coba kita lihat, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan 2 dikali 0 sama dengan 0. Saya ulangi, 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, maka hasilnya sama dengan 1. Demikian seterusnya.
Jadi kesimpulannya, ini sesuai dengan operasi matriks, di mana jika sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat operasi array. Dalam MATLAB ada beberapa jenis operasi array, yaitu penambahan skalar, yaitu penambahan biasa. Misal A ditambah C, maka kita akan mendapatkan A1 tambah C, dan seterusnya. Jika perkalian skalar, maka kita melakukan perkalian antara array dengan sebuah skalar. Penambahan array juga demikian. Perkaliannya pun juga demikian, dilakukan dengan cara biasa. Namun, nantinya di dalam MATLAB, kita menggunakan antara array A dan array B, misalnya perkalian antara array A dan array B, A titik kali B. Dan pembagian selalu diberi tanda titik. Jadi kesimpulannya, setiap perkalian antara array dengan array, maka terlebih dahulu ada tanda titik. Pemangkatan array dan skalar juga seperti itu, pemangkatan skalar dan array maupun pemangkatan array dan array. Sampai di sini seperti itu penjelasan mengenai operasi array. Selanjutnya, operasi matriks dilakukan dengan menggunakan prinsip aljabar matriks. Berikut ini diperlihatkan beberapa operasi dasar aljabar matriks. Yang pertama, transpose matriks. Misal, kita punya sebuah matriks A, akan dilakukan transpose, maka dalam MATLAB disimbolkan dengan misal X sama dengan A aksen. Karena sebelumnya kita sudah punya matriks A yang disimbolkan dengan X, di mana matriks tersebut akan ditranspose, maka simbolnya adalah X sama dengan A aksen. Operasi berikutnya adalah penjumlahan matriks. Misal, kita punya matriks A dan B yang akan dijumlahkan. Kemudian diberi nama matriks baru, yaitu matriks X. Maka dalam MATLAB dituliskan X sama dengan A tambah B. Demikian juga dengan pengurangan. X sama dengan A kurang B. Dan perkalian matriks juga hampir sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu dituliskan A kali B, di mana A dan B adalah matriks yang akan menghasilkan sebuah matriks baru, yaitu X. Demikianlah penjelasan tentang operasi matriks dalam MATLAB. Baik, sekarang saya akan memandu Anda untuk menyelesaikan sebuah kasus sederhana dengan membuat program operasi array dan matriks dalam MATLAB. Mari kita lihat pada slide berikut ini. Pada tutorial pemrograman kali ini, saya akan memandu Anda menyusun sebuah matriks yang terdiri atas 120 elemen, yaitu matriks A, di mana matriks ini terdiri atas 15 baris dan 8 kolom. Jika kita akan menginput satu persatu, maka kita akan menginput elemen matriks tersebut sebanyak 120 kali. Namun, jika kita memperhatikan matriks tersebut, ternyata ada keteraturan. Jadi, kita tidak perlu menginput elemen matriks satu persatu, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana matriks tersebut disusun. Baik, kita mulai dari kolom pertama. Kolom pertama ini terdiri atas angka yang tersusun secara teratur dari 1 sampai 15. Maka, dalam penyajian elemen matriks A, di mana semuanya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai kolom 8, maka kolom pertama saya beri nama A1, yaitu
elemen matriksnya berupa angka 1 sampai 15 dengan interval 1. Jadi, dalam MATLAB, saya boleh menuliskan elemen matriks A1 sama dengan 1.215. Kemudian ditranspos. Karena semula ini adalah baris. Karena ditranspos, maka dia akan menjadi kolom. Jadi, saya ulangi mulai dari 1 sampai 15 dengan interval 1. Jadi, akan keluar elemen matriks ini. Kemudian, untuk elemen A2, yaitu angka dari 1 sampai 30 dengan interval 2. Jadi, bisa kita tulis A2, 1, kenaikan 2 sampai 30 atau sebelum 30. Jadi, bisa kita lihat elemen matriks ini dimulai dari 1, naik 2, 3, kemudian naik 2, 5, naik 2 menjadi 7, dan seterusnya, dan berakhir di angka 29. Selanjutnya, elemen A3, yaitu angka 1 sampai 15 dengan interval min 2. Coba kita lihat. A3 itu dimulai dari angka 30, kemudian selalu berkurang 2 sampai dengan angka 2 atau sebelum 1. Jadi dalam MATLAB bisa kita tulis 30, kemudian akan selalu berkurang 2 sampai angka 1 atau sebelum 1. Kemudian sama seperti prosedur elemen sebelumnya, ditranspos. Kenapa? Supaya baris ini menjadi kolom. Sedangkan untuk A4, A4 itu tidak lain adalah penjumlahan skalar antara A2 ditambah A3. A2 tambah A3, 1 ditambah 30 sama dengan 31. 3 ditambah 28 tidak lain adalah 31. Demikian seterusnya. Maka bisa kita tuliskan A4 itu tidak lain adalah A2 tambah A3. Selanjutnya, A5. A5 tidak lain adalah A2 dikurang A3. A2 dikurang A3 artinya 1 dikurang 30 minus 29. 3 dikurang 28 minus 25. Demikian seterusnya. Selanjutnya A6. A6 tidak lain adalah perkalian skalar antara A2 dan A3. A2, kemudian ini A3. 1 kali 30 sama dengan 30. 3 kali 28 sama dengan 84. 5 kali 26 sama dengan 130. Demikian seterusnya. Dan selanjutnya, untuk A7, itu tidak lain adalah perkalian skalar juga antara A2 dengan A2. Mari kita lihat. 1 kali 1 sama dengan 1. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 5, 25. Demikian seterusnya. Semuanya adalah perkalian A2 dikali A2 itu sendiri. Dan yang terakhir, juga perkalian skalar, yaitu A3 dengan A3. A3 ini dikalikan dengan A3 itu sendiri. 30 kali 30 sama dengan 900. 28 dikali 28 sama dengan 784. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan elemen A8. Demikianlah bagaimana menyusun matriks ini yang mungkin terlihat begitu rumit, namun di dalamnya ada sebuah keteraturan yang memungkinkan kita untuk membuat matriks ini dengan sangat simpel dalam MATLAB. Pada tahapan ini, saya menganggap Anda telah mengetahui prosedur pemrograman dalam MATLAB. Untuk itu, saya tidak akan memandu Anda secara sangat detail, tetapi hanya akan memperlihatkan bagaimana program ini dibuat dan dijalankan. Mari kita lihat prosedur pemrograman dalam MATLAB untuk kasus array dan matriks yang telah saya jelaskan sebelumnya. Seperti biasa, prosedur pemrograman MATLAB dilakukan dengan cara mulai dari menulis
listing program di dalam script M-File. Saat ini saya sudah menuliskan program dalam script M-File. Kemudian program ini akan saya save dalam directory kerja saya dengan cara seperti ini. Kemudian dalam textbook Fisika Komputasi sebagai referensi utama kita, program ini bernama program 06. Kemudian saya save, langsung run. Hasilnya seperti yang kita lihat di samping. Selamat mencoba, semoga Anda sukses membuat program ini. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan soal latihan pemrograman seperti pada slide berikut. Pelajari tutorial nomor 1 pada referensi utama, yaitu buku ajar Fisika Komputasi. Kemudian, buat program untuk menyusun matriks 10 kali 10 dengan elemen-elemen berupa bilangan 1 sampai 100. Gunakan logika yang sama seperti pada tutorial tersebut. Selamat bekerja, semoga Anda sukses menyelesaikan latihan pemrograman ini. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.